kita mana pernah takut sih Mbak. Salah aja kita berani apalagi bener. Ya toh? Khawatir sama takut beda tipis tuh Bang. Itu tadi bercanda. Kalau salah ya kita ngaku salah lah. Masa berani-berani kan. Oke. Kita nggak kayak yang satu itu kan. Aduh, yang satu itu siapa sih Bang? Oke lah. Apa yang terjadi pada saat Rakernas PDI Perjuangan Bang? Karena kan sebetulnya publik menanti ada sikap tidak ya yang akan dikeluarkan oleh Ketum soal arah politik di pemerintahan baru Pak Prabowo. Tapi ternyata nggak ada kejutan tuh Bang. Loh, Landai-landai saja. belum menyampaikan sikap politik juga kan arah politik. Oh, Iya dong. itu taktik juga ya Bang? Kapan arah politik cuma ada seperti yang diinginkan orang? Kita kan punya pemikiran sendiri dong. Enak aja lu ngatur-ngatur kita. Kita mainin dulu dong. Mainin dulu. Wah, ini kata-kata Bu Mega nih. Maininnya buat apa sih Bang? Ya untuk kepentingan PDI Perjuangan, kepentingan bangsa. Coba kalau sekarang kita mengatakan kita masuk ke pemerintahan, sedih nggak tuh semua pendukung kita yang berdarah-darah memperjuangkan calon kita dan partai kita? Terus bagaimana harapan kelompok-kelompok pro demokrasi akan adanya check and balances? Kan gitu. Terus kalau kita mengatakan kita di luar sekarang juga, lah ini pilkada masih depan mata. Investor juga melihat apakah nanti pemerintahan ini stabil apa enggak, which is nggak mudah gitu loh untuk menentukan sikap sekarang. Apalagi ketika pengaruh Pak Jokowi masih cukup kuat terasa karena dia masih sebagai presiden kan. Jadi memang tidak ada urgensi untuk kita bersikap secepat itu. Karena banyak hal yang harus kita kelola. Misalnya ini kita kan menghadapi pilkada. Kita perlu konsolidasi dengan cepat. Karena apa? Karena kan kekuasaan di tingkat daerah itu perlu untuk melaksanakan program-program partai. Untuk ngurus rakyat kan gitu. Kalau itu terganggu gara-gara sikap kita A atau B kan juga nggak bagus buat kita. Ini kan partai politik. Ya. Dia harus hidup sepanjang negara ini ada gitu. Jadi Bang, kalau misalnya PDIP itu firm mengatakan di luar pemerintahan, itu bakal kebrutalan yang terjadi di pemilu 2024 itu bakal mungkin terjadi lagi di pilkada. PDIP bakal diganggu-ganggu lagi. Banyak yang berpendapat seperti itu, dan banyak teman-teman kita di daerah itu bilang mereka mikir-mikir untuk nyalon lagi kalau misalnya ini dengan politik uang, politik bansos seperti itu, lalu intervensi kekuasaan, penggerakan kepala desa, segala macam itu masih terus terjadi. Kan buang-buang umur, bukan buang-buang duit. Kalau duit masih bisa dicari, umur kan nggak bisa dibeli lagi gitu loh. Jadi ya tapi Rakernas kemarin kemudian menyolidkan itu kembali sehingga semangat tempur soliditas itu kembali bagi kita. Tapi benar gak Bang, banyak petahana kepala daerah yang ragu atau malah menolak untuk maju lagi karena takut tadi diganggu-ganggu secara kan tadi hukum. saya udah bilang, saya udah sebut itu. Tapi kemudian kan di Rakernas kita menyatukan frekuensi kembali kan, membangun kepercayaan diri kembali. Jadi benar ya, ketakutan itu sempat ada ya Bang? Kekhawatiran itu ada, Bang. Kita mana pernah takut sih Mbak. Salah aja kita berani apalagi bener. Ya toh? Khawatir sama takut beda tipis tuh Bang. Itu tadi bercanda. Kalau salah ya kita ngaku salah lah. Masa berani-berani kan. Oke. Kita nggak kayak yang satu itu kan. Aduh, yang satu itu siapa sih Bang? Oke lah. Oke, tapi yang menarik juga di Rakernas kan begini ya Bang. Meskipun kata Bu Mega kita mainkan dulu, ada juga pernyataan yang menarik yang keluar dari Mbak Puan. Minta maaf atas kelakuan kader PDI Perjuangan yang tidak menjunjung etika. Itu maksudnya siapa Bang? Ya, saya kira nggak usah saya jelaskan lagi kan. Banyak tuntutan dari masyarakat sipil, dari kalangan akademisi, budayawan, dari kalangan prodem, bahwa di pemilu kemarin kan memang terjadi penggunaan kekuasaan yang eksesif lah, kan kira-kira seperti itu. Dan di Tenggarai itu dilakukan oleh, ya kan kira-kira seperti itu kan. Ya untuk itu kita minta maaf sama rakyat Indonesia. Kenapa tidak mau disebutkan? Itu khawatir atau takut? Capek, bolak-balik. Oh capek. Nah, kan udah tahu juga semua masyarakat udah tahu. Ngapain sih gua ngulang-ngulang cari masalah? Masalah udah banyak. Tapi Bang, ada anggapan juga kalau penguasa atau Presiden Jokowi disebut langsung jadi begitu ya karena PDI Perjuangan juga. Kata siapa? Oh, banyak yang mengatakan, bahkan akademisi juga mengatakan mereka juga ikut ambil bagian karena selama ini mengangkat seolah-olah mendewakan Presiden siapa Jokowi. yang tahu bahwa belokannya bisa setajam ini? Jangankan saya. Saya pernah bilang malaikat aja bingung apalagi gua.
Bukannya malaikat juga tahu ya? Itu Nggak judul semua lagu. juga kali. Hati orang siapa yang bisa menduga, Mbak? Ya kan kemudian kan kita runut-runut. Ternyata itu kan setelah penetapan MK 2019, pikiran 3 periode itu udah ada. Ternyata kan belakangan baru kita sadar, oh my God, kita juga kok gitu ya kan? Kita kan di branding seolah-olah kan PDI Perjuangan ini ngerecokin, nekan-nekan, mempengaruhi, nyetir segala macam. Mintanya petugas banyak. partai. Ya Allah, Ibu Mega itu pernah presiden, paham penting, paham betul bagaimana mendudukkan seorang presiden. Ya, paham penting perlunya presiden itu bisa mau berpikir dengan baik. Buktinya waktu Ibu Mega jadi presiden aja, tidak ada tuh orang partai di istana. Menseseknya birokrat. Mensekopnya juga sama. Jadi paham betul gitu. Tapi kan kita dibuat entah siapa yang menarasikan ini. Saya curiga si Om itu juga gitu loh. Seolah-olah nih yang recokin terus nih PD Perjuangan gitu kan. Padahal ya silakan rakyat menilai sendiri. Oh. Jangankan kalian, kami juga tertipu gitu loh. Terus Bang Deddy, sekarang kan yang ramai juga adalah Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, yang dipanggil Polda Metro Jaya, pekan depan mau dipanggil KPK. Pokoknya setiap mau ada kontestasi politik, isu Harun Masiku muncul lagi. Kenapa sih Bang? Ada kaitan apa sih Harun Masiku dengan PDI Perjuangan sampai dikait-kaitkan terus? Ya karena perlu dikait-kaitkan untuk menjelek-jelekan PDI Perjuangan. Kasus Harun Masiku tuh kasus suap menyuap pribadi. Ya. Kita dulu pengalaman waktu pemilu 2014 ada namanya almarhum sutradara Ginting. Oke, beliau meninggal dunia, lalu PDI Perjuangan meminta fatwanya Mahkamah Agung kalau nggak salah ya, kemudian KPU supaya kepada siapa suara itu diberikan kepada partai. Nah, lalu kan 2019 itu nggak diperbolehkan gitu. Jadi partai dalam ini Sekjen itu menggugat itu ke MA. Ke Mahkamah Agung gitu loh. Nah, urusan kita di situ. Ya, karena pada waktu itu ada calon kita yang menang, suaranya tinggi, itu meninggal dunia juga. Jadi kita kan mengulang pengalaman 2014. Nah, lalu setelah proses di partai dan di Mahkamah Agung, yang namanya Harun Masiku kan bertemu dengan komisioner. Itu kan nggak ada urusan sama kita. Komisioner KPU ya? Iya, yang kemudian dihukum gitu kan. Nah, lalu itu juga aneh kan, proses mereka suap menyuap itu terjadi pada tahun sebelumnya, baru ditangkap kan setelah kegiatan mereka suap menyuap itu terjadi beberapa bulan, 6 bulan mungkin 7 bulan setelah kejadiannya. Pada waktu itu kan kita kebetulan mau rakernas ya kalau nggak salah. Kan biasa, kalau PDI Perjuangan ada acara-acara besar selalu ada aja kasus kan, seperti itu. Nah sekarang yang mengalami ini kan bukan cuma Pak Sekjen, banyak dari politisi kita yang juga mengalami tekanan-tekanan itu. Ya. Bang Deddy? Saya Ngalamin juga? ya orang Batak, lu tahu sendiri lah gerobak pasir. Gimana? Lo saya Apa tuh? Itu orang Batak gak tadi ngerti. gerombolan Batak pengen diusir. Jadi ya saya gini aja. Sepanjang saya memahami bahwa yang saya lakukan benar ya saya jalan. Apapun resikonya kan seperti itu, ya. Dan Sekjen juga seperti itu. Bahkan kita udah saling titip. Kalau gua yang diambil duluan, lu urusin anak gua ya. Kita udah begitu karena udah seperti itu situasinya gitu. Itu candaan Sama. aja atau Oh, enggak, titipan? it's serious. Serius We Bang? mean serious. Ya, karena seperti itu. Apa sih Bang contoh tekanannya kalau yang Bang Deddy Ayo, rasakan? sudahlah, kita bicara di sini nanti seperti curhat. Kita hadapi aja. Kenapa? Sudah menyangkut keluarga atau gimana Bang tekanannya? Ya, udah deh, nggak usah dibahas. Capek. Nanti dibilang kita manja lu, cengeng. Nggak ada. Kita lawan, nggak ada urusan. Tapi sudah titip pesan ya. Balik lagi ke Harun Masiku nih Bang Deddy. Banyak yang berasumsi kalau Harun Masiku itu menyimpan rahasia yang terkait dengan PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik. Ada rahasia yang disimpan Harun Masiku. Ya, itu omong kosong. Kenapa? Harun Masiku ini sebelumnya dari Partai Demokrat. Dia baru bersentuhan dengan kita ketika pencalekan. Ya, dia caleg. Dia nggak pernah jadi pengurus partai, nggak pernah terlibat dalam kegiatan partai. Tetapi hanya kebetulan ya pada saat itu di dapilnya yang pemenang suara terbanyak meninggal dunia. Itu saja urusan kita dengan Harun Masiku. Tidak ada urusan lain, tidak ada hubungan lain. Sebelumnya dia tidak pernah di partai, di PDI Perjuangan. Dia kan adanya di Partai Demokrat mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya. Deket gak Harun Masiku dengan Mas Sekjen?
Bagaimana bisa deket? Kan dia juga baru masuk partai. Masuknya juga pada proses pencalekan. Tahu aja tugas sekjen kalau sudah masuk proses pencalekan dan pemilu. Mau dekat kayak apa? Tiap hari juga kelihatan aktivitas beliau. Jadi sebenarnya PDI Perjuangan mendukung KPK cepat-cepat aja tangkap Harun Masiku ya Bang? Ya, kita mendukung penegakan hukum. Silakan. Dari dulu kan kita bilang begitu. Makanya ketika KPK manggil Mas Hasto, dia katakan saya mengkhianati Bu Mega kalau sampai nggak datang panggilan KPK. Yang mendirikan KPK Ibu Mega, didirikan zaman Bu Mega. So what? Gitu loh. Tapi merasa ini adalah upaya kriminalisasi gak Bang? Ya banyak orang berpendapat seperti itu. Tapi kan KPK bilang ada informasi baru. Ya kita lihat saja benar nggak ada informasi baru. Ya silakan. Kita kan nggak mau berandai-andai. Soal hukum itu kan pasti ada 2 alat bukti, silakan jalan prosesnya kan gitu.